Mengenai aktivitas Gunung Tangkuban Parahu yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga mengalami erupsi pada Jumat sore kemarin, kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan ahli vulkanologi Bapak Surono. Selamat malam Pak. Selamat sore Pak Rono. Selamat sore Mbak Fitri, selamat sore para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Baik, Pak Rono, status Gunung Tangkuban Parahu ini dalam level normal, namun kemudian Jumat sore kemarin seperti kita ketahui bersama terjadi erupsi. Bagaimana analisis Anda? Begini, dalam peringatan dini gunung api itu ada beberapa tahapan ya. Ada normal, waspada, siaga, dan awas. Ada 4 level atau 4 tahapan itu ya. Setiap tahapan tentunya punya tolok ukur tersendiri gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat data-data kegempaan saja yang paling mudah gitu ya. Dari untuk melihat perbedaannya. Misalnya dari Januari sampai ke Mei tahun 2019 kegempaan vulkanik utamanya gempa hembusan asap atau gas itu kurang dari 30 kejadian dalam 1 bulan gitu ya. Jadi Januari, Februari sampai Mei itu kurang dari 30 kejadian, tetapi bulan Juni itu tiba-tiba meningkat menjadi 280-an gitu ya. Ini artinya kan ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Sesuatu yang biasanya hanya normalnya di bawah 30-an gitu, tiba-tiba menjadi 200-an ini. Artinya kan ada satu peningkatan aktivitas gitu ya. Nah, peningkatan aktivitas inilah yang sebagai ukuran untuk meningkatkan status. Apalagi dari Juli 1 Juli sampai tanggal 27 Juli 2019 itu tiba-tiba melonjak gempa hembusannya sampai 6 ribuan kejadian gitu kan. Artinya memang sangat signifikan peningkatan dari kegempaan hembusan tersebut ya. Tentunya ya kan kalau dilihat dari aspek kegempaan saja, Tangkuban Parahu sudah tidak normal lagi. Ya kan? Sudah di atas batas rata-rata yang tadinya normal gitu ya kan. Baik, Ya, Pak kalau Rono. misalnya, ya, halo? Ya, jika tadi berdasarkan pada pernyataan Anda bahwa memang ada peningkatan aktivitas terutama dari Iya. bulan Juni dan Iya. kemudian intensnya di awal Juli hingga Iya, saat betul. ini, artinya apakah status Gunung Tangkuban Parahu ini masih berada harusnya ada di level normal atau harusnya ada peningkatan status? Seharusnya meningkat, bukan di level normal lagi, sudah di atas normal kan. Ya biasanya hanya sekitar 30-an, tahu-tahu Juni sekitar 280-an, kemudian di Juli 1 Juli sampai 23 Juli itu sudah sampai 6 ribuan. Saya kira harusnya bukan tidak normal lagi, sudah di atas normal itu. Entah Tapi itu sejauh menjadi ini waspada. status Gunung Tangkuban Parahu masih dikatakan dalam level normal menurut PVMBG. Ya kalau saya, bagaimana gunung itu meletus ya kan, ya normal tidak meletus, kemudian meletus masih normal, itu saya tidak tahu gitu ya. Itu bisa terjadi gitu kan. Gunung apinya kan tidak bohong itu. Waktu gempanya sekitar di bawah 30-an juga ya segitu. Waktu meletus kemarin juga dia tidak pura-pura meletus, tapi meletus benar gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak meletus katakanlah menjadi meletus ya, menurut saya gunung itu sudah tidak normal gitu. Ya kan? Artinya ini kemudian harus menjadi evaluasi pasca erupsi yang terjadi pada Jumat sore kemarin, seperti itu Pak Rono? Itu terserah PVMBG lah gitu ya. Saya yakin lah, ini kan mantan kantor saya, itu teman-teman saya semua dulu kita bekerja bersama-sama. Saya kira sudah tahu lah kenapa kok saya mengatakan bahwa seharusnya ini tidak normal kok, masih tetap normal. Ya, saya kaget betul ya, Gunung Tangkuban Parahu meletus dalam kondisi normal, betul-betul kaget saya, ya kan? Setelah saya melihat kegempaannya ini, data ini kan terbuka ya untuk umum, siapa saja bisa lihat gitu ya, ya kan? Ini kok meningkat, jadi menurut saya ada sesuatu yang nggak beres, di mana nggak beresnya saya nggak tahu gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita melihat, ya setelah kita berbicara mengenai peningkatan kegempaan dan juga status Gunung Tangkuban Parahu, tapi apabila kita melihat dari karakteristik erupsi yang terjadi Jumat sore kemarin dengan erupsi yang terjadi pada 2013 lalu, apakah memiliki kesamaan atau ada perbedaan, Pak Rono? Sama saja, itu masih tetap ini ya, freatik gitu ya.
dan saya kira dominan uap air dan bahayanya hanya beberapa ratus meter radiusnya dari pusat kawah gitu ya, titik letusan gitu ya. Paling-paling tadi dikatakan 500 meter dari bibir kawah Ratu, saya kira sudah cukup gitu ya. Karena di situ masih terlanda hujan abu lebat, saya kira sangat baik itu, rekomendasi itu sudah mencukupi. Nah, di luar radius itu ya, apalagi orang di Lembang ya baik-baik saja lah, nggak usah khawatir gitu ya. Ya kan, apalagi letusan ketinggiannya hanya 200 meter gitu ya. Paling-paling dengan ketinggian Tangkuban Perahu yang 2000 sekian tidak sampai mengganggu penerbangan maupun abu itu tersebar meluas sampai ke pemukiman yang ada sekitar Tangkuban Perahu. Saya kira tidak sampailah ke sana. Jadi tidak perlu masyarakat di sekitar Tangkuban Perahu di luar radius tadi yang disampaikan sekitar 500 meter dari kawah Ratu. Saya kira tenang-tenang saja, nggak usah perlu khawatir gitu kan. Terus masyarakat di luar Bandung yang mau ke Bandung ya aman-aman saja lah, silakan datang ke Bandung. Tidak perlu cemas dengan letusan Tangkuban Perahu. Baik, Pak Surono, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini.